Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk hari ini materi kita yang akan kita bahas adalah materi tentang array. Baik, untuk selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari tentang array ini? Kita akan pelajari tentang apa itu array, kemudian karakteristik array, lalu array multidimensi. Nah, apa itu array? Array itu apa sih? Nah, secara umum array merupakan susunan sistematis dari objek-objek yang serupa. Kemudian ada lagi nih pengertiannya yang lain, yaitu array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen, nilai atau variabel yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang key dan value ya. Lalu kemudian secara ringkas ya ini, kalau dilihat dari dua kesimpulan di atas, array adalah sebuah variabel yang lebih sakti. Jadi array itu juga variabel, tapi variabelnya yang sedikit lebih sakti karena dia bisa menampung nilai lebih dari satu. Kemudian elemen pada array juga boleh memiliki tipe data yang berbeda. Jadi dalam satu array itu kita bisa menyimpan tipe data string, integer dalam satu kesatuan. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, kenapa kok kita harus membutuhkan array dalam pemrograman? Yang pertama, supaya mempermudah pengelolaan nilai atau value atau data serta penelusuran dalam pencarian. Kemudian untuk meminimalis manajemen memori. Jadi supaya memori dalam looping atau memori dalam pemrograman running program itu tidak terlalu berat. Nah, kemudian karakteristik dari array. Karakteristik dari array itu merupakan sebuah variabel yang jamak yang mempunyai banyak elemen dan diacu dengan nama yang sama. Jadi dalam satu array itu namanya harus sama atau variabel gitu ya. Tapi value-value-nya bisa jadi banyak dan beda. Kemudian kumpulan pasangan key dan nilai atau key and value pair. Jadi key-nya apa? Jadi array itu harus memiliki nilai atau indeks. Key atau indeks. Nah, sedangkan nilai adalah value-nya. Value isinya array itu apa? Nah, key adalah indeks yang pada array dengan tipe integer yang dimulai dari 0. Jadi kalau key atau indeksnya pada array itu harus dimulai dengan 0. Sedangkan elemen pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Jadi elemen atau nilainya dalam array itu boleh memiliki tipe data yang berbeda. Nah, kemudian kita langsung saja untuk contohnya ya, biar nggak bingung gimana sih array itu. Nah, yang pertama kalian bikin repo dulu, repo dengan nama minggu ke-7. Kemudian bikin dengan nama array.php dulu ya. Kalau kalian sudah buka, oke, yang pertama kalian buka dulu tag php seperti ini ya. Nah, jadi array itu variabel tadi kan, seperti itu ya. Nah, kita punya nama variabel, misal variabel hari. Nah, ketika variabel hari ini kita isi 1, hari Senin. Nah, ketika nanti kita mau membuat sebuah variabel lagi dengan nama-nama hari. Nah, kita akan harus membuat seperti ini ilustrasinya ya. Hari Selasa. Nah, kalau misalnya
sampai seterusnya sampai dengan hari Minggu misalnya. Kalau seperti ini nanti variabelnya dia yang pertama, variabel yang pertama ini dia akan hilang ketika kita echo. Nah, kemudian diganti menjadi variabel yang kedua, Selasa. Kalau kita pengen menampilkan dua-duanya, kita harus menggunakan nama variabel yang berbeda. Nah, jadi kita bikin hari 1, kemudian selanjutnya hari 2. Nah, jadi seperti ini. Ini memakan waktu banget gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya cuma sedikit 7, nggak masalah. Tapi kalau datanya sudah ribuan, nah maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya array. Nah, bagaimana cara menulis array itu? Nah, cara menulis array ini ada 2 cara, yaitu cara lama. Cara lama ini kita bisa menggunakan nama variabel ini, variabel string hari, kemudian kita kasih nama array. Nah, lalu harinya apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini nanti kita echo string hari. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Nah, array-nya kosong. Jadi ini error. Nah, untuk memanggil array, cara memanggil array, kita bisa menggunakan vardam hari. Nah, oh maaf, sebentar. Ini ya. Jadi untuk memanggil array kita bisa menggunakan vardam hari. Nah, kemudian kita running lagi. Nah, ini akan kelihatan. Nah, yang disebut dengan kita inspect dulu ya. Oh, ini sudah inspect. Oke. Nah, yang disebut dengan apa itu namanya? Ini kelihatan ya. Jadi yang disebut dengan key atau indeks itu adalah 0 ini. Jadi di dalam array, di dalam variabel atau array hari itu terdiri dari 3 value atau 3 nilai. Nah, untuk key yang pertama atau indeks yang pertama itu bernilai 0 dengan tipe data string di hari Senin. Kemudian yang kedua atau dengan indeks 1, jadi array itu dimulai dengan indeks 0. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah 0, 0, kemudian 1, ini hari Selasa, dan 2, hari Rabu. String ya, jadi tipe datanya string, dan nilainya 4. Nah, kemudian ketika kita ingin cara lainnya menampilkan array, ini saya komen dulu. Nah, saya komen dulu cara lainnya. Kalau kita menggunakan array, kita bisa pakai echo gitu ya. Yang tadi kan error. Nah, kita bisa pakai echo tapi dengan memanggil seperti ini. Array hari. Nah, berapa yang akan kita panggil indeksnya. Nah, jangan lupa indeksnya array itu dimulai dengan angka 0. Seperti itu ya. Nah, setelah kita running, nah
yang keluar hari Senin. Kalau cuma 1 hari saja, kita bisa manggilnya langsung. Nah, cara lainnya yaitu dengan menggunakan printr. Nah, di sini kita bisa menggunakan printr. Kita jalankan lagi. Nah, lebih singkat, lebih ringkas penulisannya. Jadi di dalam array ini ada hari Senin, indeksnya 0, hari Selasa indeksnya 1, dan hari Rabu indeksnya 2. Jadi seperti itu. Nah, kemudian penulisan ini yang array cara lama ya. Nah, kita bikin lagi penulisan array dengan cara yang baru. Cara baru. Nah, penulisan array untuk cara yang baru ini bisa digunakan untuk PHP versi 5 ke atas. Bagaimana menulisnya? Kita bikin variabel lain yaitu nama bulan. Nama bulan di sini kita menggunakan, kalau penulisan cara baru kita nggak perlu menulis array-nya dulu. Kita langsung bikin dengan menggunakan kurung buka, kurung siku. Jadi kurung siku-siku gini ya. Untuk menulisnya juga sama dengan menggunakan petik. Jadi misal bulan Januari, Februari, Maret, seperti itu ya. Nah, kita mau memanggil array-nya juga. Nah, kita panggil array-nya juga print r string bulan. Nah, setelah itu kita running. Kita PR dulu ya. Sebentar, kita echo dulu yang di sini. Echo PR. Nah, di sini ya. Jadi kita sudah punya 2 variabel ya, atau 2 array, yaitu array hari dan array bulan. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan array itu sebuah wadah. Nah, di dalam wadahnya itu ada bermacam-macam barang. Contohnya di sini sebuah wadah nama-nama hari. Nah, di dalamnya apa? Ya, kita bisa isi nama-nama hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Begitupun juga yang di sini array, yaitu tempat kita menampung nama bulan. Jadi array-nya itu merupakan tempat nama bulan. Nah, isinya apa? Ya, nama-nama bulan Januari, Februari, Maret. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian gimana kalau caranya kita mau menambahkan di sini array baru, tapi kita menuliskannya di sini di codingan. Nah, caranya yaitu kita tinggal memanggil. Jadi kita mau bikin vardamnya dulu. Ini kita komen dulu ya biar nggak bingung. Nah, untuk komennya kalian bisa tekan Ctrl/ gitu ya. Nanti semuanya langsung ikut komen. Nah, kita bikin menggunakan vardam. Kita panggil dulu hari. Nah, kemudian kita tambahkan di sini hari kurung buka, kurung tutup, siku. Kemudian yang akan kita tambahkan apa? Hari misal Kamis. Nah,
kita echo lagi, kemudian kita var dam lagi. Nah, oke, yang muncul adalah seperti ini ya. Ini besar. Nah, ada tambahannya di sini. Ada tambahannya yaitu hari Kamis. Atau kita bisa juga menggunakan print R. Nah, kita bikin menggunakan print R. Ini ya, kelihatan. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan. Gimana sih untuk selanjutnya pemakaian array itu di dalam sebuah pemrograman? Nah, akan kita bahas ya. Nah, kalian bikin dulu sebuah new file baru ya di sini. Nah, pakai nama sini ya, pakai nama array 1. Kita bikin dulu. Nah, kalian bikin tag PHP dulu. Kemudian di sini untuk perulangan pada array. Nah, perulangan pada array seperti materi kita sebelumnya. Perulangan pada array itu bisa menggunakan for atau for each. For each. Nah, jadi untuk kita menggunakan perulangan array, kita menggunakan for atau for each. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat perbedaannya antara for dan for each ya. Sebelumnya kita bikin sebuah variabel. Saya punya variabel yang berisi tentang angka. Nah, kalau kalian menggunakan array atau menuliskan nilai di dalam array, ketika itu tipe datanya integer atau angka, kalian cukup menuliskan angkanya saja, nggak perlu menggunakan petik. Misal saya punya angka ganjil. Nah, di sini saya punya variabel dengan angka ganjil. Nah, kemudian kita bikin tag HTML. Kalau di dalam sublime text atau VSCode, kalian bisa menggunakan shift tanda seru. Kemudian enter. Kita bikin di sini latihan array. Nah, kita bagusin dulu, kita bikin CSS dulu ya. Saya punya CSS dengan div nama kotak. Nah, kemudian div ini isinya kita bikin kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak angkanya 50, tingginya juga 50. Kemudian background colornya saya pakai warna salmon merah. Kemudian teks align-nya biar nanti tulisannya itu di tengah, kita menggunakan center. Kemudian line height-nya kita juga menggunakan angka 50. Margin nanti biar nggak dempet gitu ya, jadi nanti kita bikin perulangannya kotaknya ini berkali-kali gitu ya. Terus kemudian float kita bikin berulangnya kemana, ke kiri. Nah, mungkin cukup ini dulu.
jangan lupa Ctrl save, kemudian kita bikin div-nya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin div kolom, div kotak, nah kalau kita menuliskan angka, nah kita bikinnya mungkin di sini. Nah kalau kita bikin berulang-ulang, contohnya ya, kita bikin berulang-ulang, kita bisa copy di sini. Nah tapi cara ini kan nggak efektif gitu ya kalau dalam penulisan kode, script kode dengan banyak. Nah sebentar, jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah kalau menulis script kode satu persatu kayak gini kurang efisien dan efektif gitu ya. Jadi nah kita bikin gimana caranya string angka ini bisa masuk ke dalam div secara berulang. Kita menggunakan fungsi perulangan atau looping. Caranya kita yang pertama bikin looping dengan menggunakan for dulu. Kita buka tag PHP dulu, masih ingat kemarin for gimana penulisannya. Nah for $i sama dengan 0, kemudian $i kurang dari 5, $i plus plus. Nah, kemudian harusnya kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah kurung buka kurung tutup, tapi di sini karena kita bikin templating, versi templating, ini penutupnya PHP saya taruh di bawah. Kita bikin tag PHP lagi di sebelah sini. Nah div-nya ditaruh di mana? Div-nya ditaruh di sini, div kotak. Div-nya kita taruh di sini, kemudian kita bikin PHP lagi, isinya. Nah isinya kita bikin echo $angka. Nah variabelnya apa yang di-array-kan? Nah array i. Nah karena di sini kan kita mau melooping i-nya. Nah, mungkin ini dulu, coba kita running ya, jadinya apa. Nah jadinya seperti ini, ada kotak-kotak seperti ini ya. Jadi itu penggunaannya array atau penggunaannya looping for array. Jadi looping array dengan menggunakan for. Nah kemudian bagaimana kalau looping dengan menggunakan for each? Kita bikin ya, saya bikin ini dulu aja, div lagi, clear. Saya bikin ini dulu, clear. Kemudian di sini saya panggil div clear dulu. Nah kemudian untuk for each-nya bagaimana? Nah dalam penggunaan for each itu seperti ini, PHP for each. Jadi kita punya variabel bernama angka. Kemudian kita panggil di sini for each angka, kita bikin alias s.
Jadi modelnya kalau for each itu angka ini sebagai jamaknya, versi jamak, kemudian A-nya ini versi tunggal. Kalau di buku misalnya versi bahasa Inggrisnya plurals, apa plural ya, versi pluralnya, jadi jamak dan tunggal. Kalau kita punya books, nah books itu fungsi jamak, tunggalnya adalah book gitu ya. Nah, kita bikin kalau angka versi jamaknya dan A ini versi tunggalnya per masing-masing. Bisa dipahami, jadi kalau misalnya fungsinya books gitu ya. Ini contohnya, kalau books berarti versi tunggalnya adalah book. Nah, sedangkan kita punyanya di sini variabelnya namanya angka. Kita bikin angka as A. Nah, saya panggil nama satuannya ya, jadi angka depannya ini. Nah, huruf pertamanya di dalam angka. Kemudian kita gunakan titik 2 ini sebagai tag pembuka. Lalu di dalam for each kita menggunakan tag penutupnya seperti ini, and for each titik 2. Jadi seperti itu. Penggantinya kurung kurawal. Div-nya sama, kita panggil di dalam sini. Div kotak, kita panggil di dalam sini. Nah, yang akan kita panggil adalah A-nya aja. Echo $A. Jadi seperti itu. Kemudian coba kita jalankan. Nah, sama kan hasilnya. Jadi ada 2 baris. Yang pertama ini menggunakan Oke, jadi ada 2 baris. Jadi ketika di running kalian punya 2 baris kolom, 2 baris kotak gitu ya. Jadi yang pertama ini menggunakan for, yang kedua ini menggunakan for each. Nah, mungkin dari situ. Oke, kalau bingung kalian bisa komen di bawah ya. Jadi bisa tanya di Google Classroom juga. Nah, kemudian di sini jangan lupa ya, ini di save di GitHub sebagai task 2. Kemudian bagaimana kalau menulis biar ringkes ya? Kemarin kan kita sudah latihan gitu ya. Kalau menulis seperti ini PHP yang isinya ikut doang, kita bisa menggunakan sama dengan. Begitupun juga ini. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan. Hasilnya sama. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita mau menambah array-nya gimana? Kita tinggal tambah aja di sininya. 11, 13, 17. Nah, kemudian di sini ini saya tambah misal 7. Nah, kemudian kita tampilkan lagi. Tambah otomatis. Sebentar, yang for each-nya kenapa ini? Kita bikin gini aja sama dengan 7. Oh iya, karena for each-nya kan dia sejumlah A. Jadi sejumlah berapa sih jumlahnya angka itu? Nah, dia langsung mendeklarasikan sendiri. Sedangkan kalau kita for, nah karena kita tadi di sininya kan ngisinya berapa tadi? Nah, ngisinya cuma 7 gini ya. Nah, isinya cuma 7, sedangkan angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma sampai 13. Nah, yang 17-nya
nggak katut karena ini kita isinya cuma 7. Nah, sedangkan kalau for each dia sejumlah angka yang di dalam variabel, dia deklarasikan semuanya, dia echo semuanya, dia cetak semuanya. Nah, itu perbedaannya antara for, penggunaan perulangan for array sama for each array. Jadi seperti itu. Nah, makanya hasilnya di sini yang atas kita menggunakan for hanya sejumlah 7 kotak, yang bawah sejumlah keseluruhan value di dalam array-nya, di dalam kotak angkanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat contoh baru ya. Nah, kalian bikin file nama baru, judulnya array 2 di sini ya. Di folder yang sama kalian bikin tag baru. Nah, misal di sini saya punya sebuah array dengan nama mahasiswa. Oke, saya tulis aja begini namanya. Oke, pakai nama saya, kemudian NIM-nya. Oke, lalu kemudian jurusannya, lalu email. Nah, kemudian jangan lupa titik komanya ya. Kemudian kita bikin tag HTML. Setelah itu kita bikin daftar mahasiswa. Kita bikin H1 daftar mahasiswa. Nah, di sini saya ingin menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk list. Nah, kalau dalam bentuk list, tag HTML-nya masih ingat ya, pakai OL, terus di dalamnya ada LI. Nah, kalau misalnya kita bikin manual, berarti isinya seperti ini. Mega Junior, kemudian kita copy lagi. Name-nya, kemudian jurusan, kemudian mail, gitu ya. Nah, kalau kita save seperti ini, kemudian kita jalankan promnya, maka yang muncul datanya seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau menampilkan array-nya dengan bentuk array? Nah, kita menulisnya bisa menggunakan perulangan. Nah, pakai perulangan apa? For each ya. Nah, kita pakai for each. Kita hapus dulu di sini. Nah, kita bikin untuk tag PHP dulu ya, PHP, kemudian for each, for each. Nah, for each-nya mahasiswa S $MHS. Bikin gini ya. Kemudian kita bikin tag penutup PHP-nya and for each, koma. Nah, yang akan kita looping adalah listnya. Nah, kita bikin tag PHP lagi. Maaf, bentar ya. Nah, kita bikin tag PHP lagi. Echo $MHS. Nah, kemudian
kita jalankan. Nah, kalau dijalankan akan muncul seperti ini ya. Jadi ini akan muncul Pioneer, nama, NIM, terus jurusannya apa, kemudian alamat email. Nah, ini untuk penggunaan array dengan menggunakan looping. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang nomor 1 tadi ya? Kalau cara yang nomor 1 itu, cara yang kita menulis satu-satu ekornya. Nah, ini saya hapus dulu. Oh ya, jangan lupa di save di GitHub ya, ini yang ini. Nah, ini kalau misalnya saya mau bikin versi menulis manual ya, nah, kita echo dulu string mahasiswa. Nah, kita panggil indeksnya berapa, indeksnya 0. Coba lalu kita jalankan. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya, nah kita panggil ininya juga. Kita tinggal ganti indeksnya. Oh maaf, sebentar. Nah, kita ganti indeksnya ya. Kita ganti indeksnya 2. Kemudian di sini 3. Kita save. Kita jalankan. Sama hasilnya ya. Lalu bagaimana ketika yang akan kita inputkan ini mahasiswanya lebih dari 1? Nah, kalau mahasiswanya lebih dari 1, ini nanti kita menyebutnya array multidimensi atau array multidimensi atau array di dalam array, atau bisa juga disebut array bersarang. Bagaimana cara penulisannya? Nah, ketika kita mau membuat array bersarang, nah, kita butuh sebuah tempat baru. Tempat mahasiswa ini wadah besarnya, kemudian kita tinggal nambah kurung lagi. Ini kita enter, kita bikin untuk penutupnya. Nah, di sini. Kemudian kita kasih di sini koma. Nah, hampir sama ya, sama seperti yang tadi. Nah, kalau kita mau nambah, kita tinggal copy aja di sini. Ini saya ganti, ini saya ganti, misal ini saya ganti. Nah, bagaimana caranya kita memanggil ini gitu ya? Jadi memanggil nilai yang ini. Nah, kita bisa bikinnya dengan menggunakan, kalau kita seperti ini ya, kita panggil seperti ini, nanti jatuhnya di sini ini ya. Nah, jadinya error. Nah, bagaimana biar nggak error? Nah, biar nggak error, ini kita tambah menjadi 0. Maaf. Nah, ini menjadi 0, kita save. Kemudian di sini pun juga. Nah, ini saya copy ya.
jadinya seperti ini. Yang kita panggil tetap ya jadinya. Nah, yang kita panggil di sini sama gitu ya. Jadi ini juga hasilnya sama. Bagaimana kalau kita mau memanggil yang ini? Nah, yang data yang kedua, berarti kan kita harus manggil, logikanya kita harus bikin sebuah UL lagi gitu ya. Nah, kita harus bikin UL lagi, yang di sini kita ganti 1 indeksnya, karena tadi indeks di dalam array, indeks di dalam array mulainya dari angka 0. Jadi yang di sini ini indeksnya 0 dan ini indeksnya 1. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya sebuah kotak gitu ya, kotak besar yang pertama itu nilainya mahasiswa dan ada cube-nya kotak kecil lagi isinya data yang nomor 0 dan di sini data yang nomor 1. Kemudian kalau sudah kita jalankan hasilnya, nah jadinya 2 ya, kita punya 2 list daftar mahasiswa. Nah, kalau kayak gini, kalau datanya masih 2 masih enak. Nah, bagaimana kalau datanya ratusan, ribuan? Nah, kita bikin bagaimana kalau misalnya bersarang ini ya, kita bikin tag PHP. Tapi sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Kita bikin tag PHP-nya di sini. Kita mau mengulang apa? Yang bagian mana? Nah, kita bikin tag PHP. Lalu kita bikin for each dalam kurung string mahasiswa S MHS. Kemudian penutupnya saya taruh di sini. PHP and for each. Nah, setelah itu di sini ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini juga kita menggunakan mahasiswa. Kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini, sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin perulangan? Nah, bikin perulangan yang di sini. Nah, yang di sini LI-nya. Nah, kita bikin for each-nya di LI bagaimana? Nah, ingat yang tadi langkah yang pertama gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kita bikin tag PHP lagi di sini for each gitu ya. For each-nya apa? Nah, karena di sini kita sudah mendeklarasikan, maaf bentar. Nah, layarnya. Karena kita di sini tadi sudah mendeklarasikan bagian yang mahasiswa AS MHS. Nah, kemudian kita di sini mendeklarasikan MHS AS
saya bikin asm gini aja. Kemudian penutupnya di sini for each, maaf, and for each. Nah, kita bikin li lagi di sini. Dan bikin li-nya apa? Kita tambah tag PHP lagi, echo $m. Hasilnya bagaimana ya? Nah, kita running, hasilnya sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau tambah data lagi? Nah, kita bisa tambah lagi di sini. Misal di sini teknologi informasi saya ganti seperti ini. Kita running, hasilnya nambah. Jadi seperti itu ya. Ini bisa kalian simpan menggunakan tag menggunakan file array2.php, kemudian push lagi di GitHub. Untuk namanya bisa kalian sesuaikan, jadi nama-namanya bisa kalian sesuaikan. Ini menggunakan nama kalian, nama depan kalian, nama tengah kalian, nama belakang kalian. Jadi bisa kalian coba sesuka hati. Nah, untuk yang kelas praktikum nanti akan saya share lagi informasinya. Jadi yang di sini ini kalian push di link GitHub ya, jangan lupa, biar saya juga bisa tahu apakah kalian juga mengerjakan atau tidak ya. Oke. Sampai di situ dulu, sampai di sini dulu penjelasan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanya di kelas GitHub atau di kelas Classroom atau di YouTube juga boleh, silakan ya. Terima kasih, mungkin itu dulu.